Selamat pagi, berjumpa lagi di Matematika Peminatan. Semoga kalian dalam keadaan sehat, meskipun dalam pembelajarannya masih pecicil, masih tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini yang Ibu bahas materi bab pertama, yaitu materi tentang vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Artinya vektor itu pasti mempunyai besar dan arah. Suatu vektor hanya ditentukan oleh besar dan arahnya saja. Dengan demikian, dua buah vektor yang mempunyai besar dan arah yang sama dianggap sebagai satu vektor. Untuk poin yang pertama, suatu vektor digambarkan dengan suatu anak panah, di mana panjang anak panah menyatakan besar vektor, dan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Contohnya, di sini ada sebuah gambar, yaitu terdiri dari titik A sama titik B. Maka kita buat satukan gambarnya sehingga terbentuk sebagai vektor A. Ingat kalau penulisan vektor atasnya adalah dikasih dengan anak panah seperti ini ya. Untuk keterangannya dapat kita lihat titik A di sini merupakan titik pangkal vektor. Ini adalah titik pangkal vektor. Dan titik B di sini disebut dengan titik ujung vektor atau dinotasikan dengan anak panah. Ini disebut titik ujung vektor sehingga disebut dengan terminus. Kemudian dari gambar ini dapat dituliskan vektornya, yaitu karena terdiri dari titik A sama titik B, maka dituliskan dengan vektor AB atau juga disebut dengan vektor A. Untuk poin yang kedua, karena vektor mempunyai dua komponen, maka setiap vektor dinyatakan dengan X atau Y. Boleh ini X atau Y sebagai gambaran saja, boleh Z, boleh I, boleh apa dan lain-lain. Yang penting intinya kalau X nilainya adalah sebagai baris dan Y-nya adalah nilainya sebagai kolom. Ibu ingatkan lagi, kalau yang atas nilai X-nya adalah sebagai baris dan Y-nya adalah sebagai kolom. Berikutnya macam-macam vektor terdiri dari 3. Yang pertama ada vektor kolom. Vektor kolom itu terdiri dari penulisannya atas bawah. Maka X1 sama X2 nilainya tetap sama, X1-nya sebagai baris dan X2-nya adalah sebagai kolom. Yang kedua ada vektor baris, penulisannya ke samping, yaitu ada X1 dan X2. X1-nya nilainya sama, X1 sebagai baris dan X2-nya adalah sebagai kolom. Sedangkan yang ketiga ada vektor basis. Vektor basis contohnya vektor AB sama dengan 8I plus 4J. Nilai dari I sama J-nya ini yang disebut dengan vektor basis karena sudah mengandung variabel I sama variabel J. Untuk contohnya, misal ada contoh, gambarkan masing-masing dari vektor berikut. Yang pertama ada vektor AB. Vektor AB adalah 2 sama 4. Perlu diingat kembali, tadi vektor dinyatakan dengan X sama Y, yang mana X-nya adalah sebagai baris dan Y-nya adalah sebagai kolom. Kalau di sini ada vektor AB nilainya 2 dan 4, maka 2-nya adalah sebagai baris dan 4-nya adalah sebagai kolom. Yang kedua, vektor CD adalah min 3 sama 2. Min 3 adalah sebagai baris dan 2-nya adalah sebagai kolom. Sebelum menggambarkan vektor AB, langkah yang pertama adalah kalian buat kotakan atau yang mempunyai buku streaming boleh gunakan buku streaming lalu ditempelkan di buku kalian. Untuk yang pertama adalah vektor AB. Vektor AB artinya nilai dari barisnya adalah 2 dan kolomnya adalah 4. Kita umpamakan kotaan ini sebagai sumbu koordinat. Kalau nilai X-nya itu ke samping itu sebagai nilai baris dan nilai Y-nya itu sebagai nilai kolom, koordinat ke atas. Kita lihat kembali soalnya, vektor AB nilai barisnya adalah 2. Di situ positif atau negatif. Nilai 2-nya adalah positif. Kalau nilai positif maka penghitungan angka satunya dimulai dari sebelah kanan. Yaitu ini 1, 2. Ini nilai baris maka titiknya berada di sebelah kiri. Ibu ulangi, kalau nilai baris nilainya adalah positif, maka penghitungan angka satunya dimulai dari kanan. 1, 2, sehingga titiknya berada di sebelah kiri. Atau sebaliknya, jika nilainya negatif, maka penghitungan angka satunya
berada di sebelah kiri, tetapi titiknya berada di kanan. Itu catatannya bisa kalian tulis sendiri. Kemudian untuk kolomnya nilainya di sini ada 4. Kolom nilainya 4. Kolom tadi adalah sebagai sumbu koordinat dari Y. Kalau nilai Y-nya adalah positif, maka otomatis nilainya adalah ke atas. Penulisan penghitungan nilai Y diikuti dengan penghitungan angka 1 dari barisnya. Baris angka satunya dimulai dari sebelah kiri, maka kalau dari sebelah kanan, maka kolom pun dari sebelah kanan. Kita hitung supaya 4. Ya, karena nilainya positif maka ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka yang kolom ini dibuat anak panah. Kalau yang baris dibuat titik, kalau kolom maka kita tarik ke atas sebagai anak panah sehingga tertuliskan dengan vektor AB. Ibu ulangi, AB-nya 2 adalah sebagai baris, maka penghitungannya dari kanan karena positif 1, 2, maka titiknya di kiri. 4-nya adalah sebagai kolom, nilainya positif, maka ke atas 1, 2, 3, 4, maka dibuat antara titik A sama titik B sehingga terbentuk adalah vektor AB. Kalau kalian punya ballpoint warna, bisa kalian gunakan ballpoint warna ya. Berikutnya vektor CD. Kita lihat nilai dari barisnya. Barisnya adalah min 3. Tadi sudah ibu sebutkan, kalau baris nilainya negatif, penghitungan angka satunya dimulai dari sebelah kiri dan titiknya berada di kanan. Baris pada vektor CD nilainya adalah min 3. Maka 1, 2, 3 dan titiknya berada di kanan. Kemudian nilai 2-nya adalah sebagai kolom. Kolomnya bernilai positif, maka ke atas atau ke bawah? Ya benar, ke atas. Maka anak panahnya nanti ke atas. Karena penghitungan angka satunya dimulai dari kiri, maka untuk kolom mengikuti ke atasnya. Tarik ke sini yaitu 1, 2. Sehingga kita sambungkan. Terbentuklah vektor CD. Ibu ulangi ya, perlu kalian catat. Kalau baris nilainya positif, penghitungan angka satunya dimulai dari sebelah kanan dan titiknya berada di kiri. Tetapi kalau nilai barisnya bernilai negatif seperti contoh yang B, maka penghitungan angka satunya dimulai dari sebelah kiri dan titiknya berada di sebelah kanan. Kalau penghitungan kolom mengikuti penghitungan angka satunya dari baris. Kalau penghitungan angka barisnya dimulai dari kiri, maka kolom pun mengikuti. Seperti halnya nomor 1. Angka satunya dari kanan, maka kolomnya mengikuti. Kenapa ke atas? Karena nilainya adalah positif. Tapi kalau nilainya negatif, maka adalah ke bawah. Itu adalah contoh dari menggambar vektor. Untuk soalnya di sini ada 7 nomor. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Yang pertama, ada gambarkan masing vektor dari vektor BC adalah 3, 4. Artinya barisnya nilainya 3, kolomnya 4. Yang kedua vektor BD ada 4, 2. Vektor AC 6, 0. Vektor CB min 4, min 2. Vektor DA 0 dan min 4. Vektor GH 3 dan min 3. Vektor CF 3 sama min 1. Silakan dikerjakan di buku catatan. Tidak usah dikirimkan lewat GC. Nanti dikumpulkan ketika ibu memberi petunjuk untuk dikumpulkan. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan.